Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim mubarik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam. Dengan nikmat ini kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dimuliakan dengan nikmat tauhid. Kita beribadah, kita menyembah hanya kepada Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Ketika masih banyak manusia yang menyembah makhluk, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali dan orang saleh, ada yang menyembah pohon dan matahari, bulan dan bintang, dan bahkan ada yang menyembah hewan dan binatang. Walillahil hamdu wal minnah. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat la ilaha illallah, dengan beribadah hanya kepada Rabbul Alamin. Maka seorang muslim yang telah dimuliakan dengan la ilaha illallah, janganlah kita menghinakan diri kita dengan beribadah, dengan memohon, dengan meminta dan berharap kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga ikrar kita yang selalu kita ucapkan di setiap rakaat salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita yang menjalani hidup, setiap kita selalu memiliki idola. Kita selalu memiliki orang yang sangat kita lulukan dan kita idolakan. Dan idola itu ada yang diidolakan karena kebaikannya dan karena kefasikannya. Setiap orang akan mengidolakan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Jika kebaikan yang ada di dalam dirinya adalah Islam dan iman, maka dia akan mengidolakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika yang ada di dalam dirinya adalah kefasikan, yang ada di dalam dirinya adalah kekufuran, maka itu pun yang akan diidolakan oleh dia. Dan dia akan terus berusaha meniru, bahkan kalau bisa dia akan dekat dengan orang-orang yang diidolakan itu. Momen-momen kebersamaan dengan orang-orang yang diidolakannya adalah sesuatu yang luar biasa bagi dia. Ketika dia bisa bertemu, bisa semeja, bisa berfoto bersama, dan yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita hendak memilih siapa yang layaknya untuk diidolakan, maka pilihlah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah orang-orang yang menjadi intisarinya manusia. Jika kita ingin melihat atau ingin mengetahui siapakah yang menjadi intisarinya manusia, yang mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain dan tidak bukan mereka adalah para nabi dan para rasul. Maka kita melihat bagaimana para sahabat
radhiyallahu anhum. Begitu besarnya cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta itu mereka buktikan, mereka tunjukkan, mengalahkan kecintaan mereka bahkan terhadap diri mereka sendiri. Mereka mau menjadi tameng hidupnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan seluruh hartanya, jiwanya, dan bahkan mereka ketika harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka lakukan itu. Dan kecintaan itu pernah ditunjukkan dengan sangat luar biasa dalam salah satu momen, dalam salah satu peristiwa, ketika salah seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu, sekali waktu ketika beliau sedang duduk santai di rumahnya, tiba-tiba dia terpikir sesuatu dan langsung dia bangun dari tempat duduknya, dia bergegas ke rumah Nabi. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali. Engkau lebih aku cintai ya Rasulullah melebihi keluargaku dan melebihi hartaku. Wa ahabbu ilayya min waladi. Dan sungguh ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang cintaku kepada anak-anakku. Wa inni la akunu fil bait. Dan ketika aku di rumah, aku mengingatmu ya Rasulullah. Fama asbiru hatta atika fa anzuru ilaik. Ketika aku di rumah, aku mengingatmu ya Rasulullah, aku tidak sabar sampai aku keluar dari rumahku dan sampai aku menikmati melihat wajahmu ya Rasulullah. Ini cintanya para sahabat. Aku tidak tahan ya Rasulullah, aku tinggalkan rumahku untuk melihat dirimu. Fa idza dzakartu mauti wa mautak. Namun tiba-tiba ya Rasulullah, aku teringat bahwa kita semua bakal mati. Para sahabat menyebut, kita semua bakal mati. Aku mati, engkau pun akan meninggal dunia Rasulullah. Wa araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu an la arak. Dan aku teringat ya Rasulullah, ketika nanti engkau dimasukkan surga, engkau akan bersama para nabi, tinggal dengan orang-orang yang paling mulia. Dan andai kata pun aku masuk ke dalam surga, aku tidak bisa lagi melihatmu ya Rasulullah. Ternyata aku mengingat kesempatanku untuk melihatmu ya Rasulullah hanyalah di dunia. Ini hatinya para sahabat. Bagaimana mereka cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala mereka hidup dan bagaimana setelah mereka kematiannya. Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak menjawab. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Allah turunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman akrab dan sahabat. Subhanallah, Allah yang menjawab. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan Thauban radhiyallahu an dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang itu juga jawaban bagi kita semuanya. Setiap kita berharap untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berteman dengan beliau, berteman dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, berteman dengan para muhajirin wal ansar. Semua berharap untuk seperti itu. Namun apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya agar kita bisa berteman dengan mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, "Wa may yuti'illaha war rasul." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan disertakan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Inilah resep dan kuncinya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, setiap muslim berhayal untuk bisa dan untuk mengatakan bahwa kalau muslim pasti masuk surga. Apakah seperti itu? Ternyata tidak seperti itu. Tidak setiap muslim pasti masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan
kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Para sahabat heran, masuk surga nggak mau, tidak mau masuk surga. Ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Barang siapa yang menentangku, bermaksiat, melanggar aturanku, perintah dan laranganku, dia tidak mau masuk surga. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini pelajaran bagi kita bahwa jika kita berharap untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah kuncinya. Bahwa untuk menjadi yang seperti itu tidaklah sesuatu yang gratisan. Adanya kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan daya-daya tarik syahwat dan syubhat. Hal-hal yang menggiurkan, yang membuat senang hati seorang dengan hal-hal yang menyenangkan. Dia ajak untuk berbuat maksiat, zina, perjudian, riba, dan beragam maksiat yang dilarang oleh Allah, yang merupakan al-kabair, dosa-dosa besar. Yang ketika seseorang melakukan itu, artinya dia harus menyadari dirinya dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Ikhwah fillah, kita hidup di zaman di mana kita tidak sezaman dengan Rasulullah SAW, yang mereka yang hidup bersama Nabi tidaklah gampang dan mudah. Mereka harus menghabiskan umur dan usianya untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah, yang sewaktu-waktu nyawa mereka hilang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma untuk melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menundukkan hawa nafsu ini untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah. Suatu sekali waktu ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wa shallaitul khams wa addaitu zakata mali wa sumtu syahra Ramadan. Saya menjaga salat 5 waktu ya Rasulullah. Saya menunaikan zakat hartaku saya keluarkan, dan saya puasa Ramadan ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala hadza kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i yaumal qiyamah." Barang siapa yang matinya seperti itu, dia syahadat dengan benar, dia menjaga salat 5 waktunya, dia bayar zakat hartanya, dia puasa Ramadan, dia akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya, malam ya'uqqa walidayh. Ingat, selama dia tidak mendurhakai kedua orang tuanya. Di sini ada pengecualian lagi dari Nabi SAW, bahwa sebagian Muslim mereka ini menggunakan prinsip sholat terus maksiat jalan, STMJ. Sholatnya iya, tapi ribanya iya, judi slotnya iya, pinjaman-pinjaman online-nya iya, sehingga negeri ini wal'iyadzubillah, menurut beberapa sensus mengatakan bahwa negeri ini yang nomor 3 pengakses video porno yang ada di dunia. Nomor 3. Tahun lalu nomor 1, sekarang nomor 3. Judi slot nomor 1. Pinjaman riba nomor 1. Dan kalau ditanya mana negeri muslim terbesar di dunia? Indonesia. Muslim apa yang main judi? Muslim apa yang makan riba? Muslim apa? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Harus kita pertanyakan ke dalam diri kita. Muslim apa orang-orang yang menonton porno yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalnya artis yang dia tonton ini adalah keluarganya sendiri, istrinya, putrinya, maukah dia melihat itu? Dia tidak malu dengan ini, waliyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa tiket untuk bertemu Allah dan Rasulnya, mencintai Rasulullah SAW, harus ada pengorbanan. Syukur, pengorbanan kita ringan. Kita cuma tidak boleh
mengubar syahwat dan nafsu kita yang dilarang oleh Allah. Kita harus taat dengan apa yang diperintahkannya, menjaga salat, menjaga puasa Ramadan, mengeluarkan zakat harta kita. Mudah. Begitu simpelnya. Yang halal masih sangat luar biasa, yang haram cuma terbatas. Hanya itu yang Allah suruh kepada kita. Jika kita istiqamah yang seperti ini sampai kita mati, kenikmatan kekal abadi bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah. Setiap orang yang mengaku cinta kepadanya pasti akan merindukan untuk melihat wajahnya, mendengar sabdanya, duduk di samping beliau, di majelisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak cukup perjuangan cuma sebentar di kehidupan dunia ini, ikhwatal iman, sebagai tiket kita untuk berteman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga? Ada seseorang yang bertanya, yang subhanallah, ada seorang yang sampai kata Ibnu Katsir dan para ulama, sebuah hadis yang sahih, yang sangat agung dan mulia, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dengan riwayat yang mutawatir dari banyak para sahabat. Ketika sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada suatu masyarakat, suatu kaum cinta kepada kaum tertentu yang tidak bertemu dengan mereka, belum sempat ketemu dengan mereka, bagaimana nasibnya kaum ini? Maka Nabi SAW menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kata Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini, fama farahul muslimuna fama farihal muslimuna farhahum bihadzal hadis. Tidak ada para sahabat merasa gembira, umat Islam merasa gembira segembiranya mereka mendengar hadis ini, bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Jika cintanya benar kepada Rasulullah SAW, maka dia akan bersama beliau nanti di surga. Namun ketika seseorang salah pilih cinta dan idola, mengidolakan orang-orang fasik dan kafir, maka pun dia akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Allahul musta'an. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekali waktu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya, dan kemudian Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana kesenjangan level-level di surga. Kata Nabi SAW bahwa surga itu derajatnya satu level dengan level yang ada berapa derajat, ada berapa level, ada 100 level. Satu level dengan level di atasnya seperti kita yang di bumi melihat bintang-bintang di langit. Kata Nabi SAW, itu ada 100 level ke atas. Dan Nabi SAW menyampaikan, inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-kawkabad durriyal ghabira min al-ufuq min al-mashriqi awil maghrib litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya para penghuni-penghuni surga, ketika mereka melihat orang-orang yang levelnya di atas mereka, seperti kalian melihat bintang-bintang yang nyala di atas langit ketika itu ada di ufuk timur atau barat, karena kesenjangan antara satu dengan mereka. Allah telah menyebutkan bahwa di akhirat derajat kesenjangan itu lebih dahsyat ketimbang kesenjangan yang ada di dunia. Di akhirat jauh lebih tinggi derajat kesenjangan derajat satu dengan yang lainnya. Kalau di dunia kita melihat kesenjangan antara yang kaya dan miskin, di akhirat jauh lebih besar kesenjangan itu. Kemudian para sahabat ketika mendengar ini, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuhum ghairuhum. Pasti derajat yang tinggi yang seperti itu, pasti derajatnya para nabi ya Rasulullah, yang selain mereka tidak akan sampai ke tempat itu. Apa jawaban Nabi? Padahal tidak, bukan derajat para nabi saja. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billahi wa saddaqal mursalin. Orang-orang yang benar imannya kepada Allah, yang benar dia membenarkan para nabi dan para rasul, mereka akan ditempatkan bersama para nabi dan para rasul di surga. Benar itu ikhwatal iman, bukan hanya ucapan lisan, bukan hanya pengakuan hati.
Kalau pengakuan hati saja dikatakan membenarkan para nabi, hatta Fir'aun pun tahu Nabi Musa adalah nabi. Abu Talib paman Nabi tahu Nabi Muhammad SAW adalah nabi. Tapi pembenaran tanpa ketaatan bukanlah suatu bukti pembenaran. Pembenaran itu adalah yakin. Dia tahu Allah mengatakan surga itu benar dan neraka itu benar. Dia yakin akan hal itu. Dan kemudian dia mengejar tiketnya surga, menjauhi pintu-pintu yang mengantarkan kepada neraka. Itu artinya membenarkan, beriman. Apa artinya iman? Tapi dia tidak peduli dengan itu. Malah dia lakukan semua hal yang mengantarkan ke neraka dia lakukan. Semua pintu yang mengantarkan ke surga dia jauhi. Apakah ini dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Marilah kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan dan dosa-dosa kita. Kita meminta kepada Allah taufik dan hidayahnya agar dimudahkan bagi kita untuk setelah mengetahui kebenaran itu kita berada di jalan itu sampai kita mati. Dan setelah mengetahui kemunkaran dan keburukan diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk menjauhinya sampai kita mati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu, istaqimu, i'tadilu. Lurus dan rapatkan shafnya. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سبحانك سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.